Mohon maaf tadi terpotong. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang penskalaan waktu, di mana kita tadi membahas tentang contoh soal seperti ini. Ada sinyal xn sama dengan 2n+1, kemudian kita diminta untuk mencari penskalaan waktunya dengan faktor 2, x2n. xn-nya seperti ini, kemudian x2n-nya di video pertama kita sedang membahas ini, tapi di tengah-tengah terputus. Nah, kalau kalian sudah menonton video yang pertama, saya lanjutkan pembahasannya ya. Di video yang pertama saya sampai di sini untuk mencari nilai ketika n sama dengan min 2, kita mengacu pada n sama dengan min 4 pada waktu pada sinyal awalnya, karena faktor skalanya tadi adalah 2. Jadi min 2 kali 2 adalah min 4, mengacu ke sini nilainya min 7, maka min 2 ini nilainya min 7. Kalau kalian gambarkan yang min 5, min 6, min 7, min 8, kalian akan bisa dapatkan bahwa ketika min 3 dia nilainya adalah min 9, ketika min 8 dia nilainya adalah min 11 gitu ya. Jadi begini grafik sinyalnya. Nah, kalau dari yang kita gambar ini mungkin tidak akan terlalu kelihatan bahwa dia menyempit, karena bentuknya sekilas sama-sama ini semakin ke bawah, semakin ke kiri semakin ke bawah, semakin ke kanan semakin ke atas. Tapi kalau kita jeli melihatnya, coba perbandingkan bahwa sinyal asalnya pada posisi 1 dia nilainya 3, sedangkan di sini posisi 1 dia sudah bernilai 5. Padahal di sinyal awal sinyal sebesar 5 itu baru di posisi 2, berarti kan mengalami pemampatan, penyempitan. Dia semakin mampat ke tengah. Jadi gitu ya. 5 posisi 2 ini, posisi dengan sinyal sebesar 5, dia geser ke sini. Posisi ini 4 ini yang besarnya adalah 9, dia akan geser ke 2. Mengkompres ke posisi 2. Ini juga gitu. Jadi yang ada di sini ada jejer-jejer ini geser terus ke sini, memampat, merapat gitu. Nah, yang sebelah kiri juga demikian. Di posisi min 2 ini kan dia nilainya min 3. Di sini sudah bernilai min 3 itu di posisi min 1. Jadi ini mengalami geser gitu. Ini geser. Sedangkan yang ini, yang min 3, min 2, 1, 3 itu enggak dipertimbangkan karena dia faktornya adalah 2. Jadi kelipatan 2. 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Yang dipakai itu. Kalau misalkan nanti kalian ketemu sinyal yang X 3N, berarti loncatannya adalah 3. Nanti memampatnya tuh, merapatnya tuh dengan satuan 3, loncat jadi rapat gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke operasi sinyal yang lain, yaitu kebalikan waktu atau time reversing. Kebalikan waktu itu ilustrasinya seperti ini. Saya ambil contoh sinyal rem satuan. Sinyal rem itu kan semakin ke atas semakin ke kanan semakin naik dengan posisi yang miring begini. Nah, kalau awalnya sinyalnya seperti ini, kalau dilakukan time reversing berarti kan yang awalnya n menjadi min n. Maka yang di posisi positif dia akan berbalik di posisi negatif. Yang di posisi negatif semuanya 0 ini akan menempati posisi sumbu positif. Jadi kalau misalkan anggap ini adalah suatu benda yang mengalami time reversing, dia akan dibalik begini, tinggal dibalik gitu aja. Jadi bentuknya benar-benar sama, hanya saja dibalik. Nah, pembalikan waktunya itu dibalik. Tuh ya, semoga bisa dipahami. Kita masuk ke contoh. Xn sama dengan 2n-1. Contoh yang sama, pakai xn sama dengan 2n+1. Kita diminta untuk melakukan time reversing. Berarti
Kalau kita punya sinyal yang bentuknya seperti ini tadi kan xn sama dengan 2n-1, maka akan dibalik. Sehingga akan kita peroleh sinyal hasil time reversing adalah begini. 0, 1, 2, 3. Saya nggak ambil banyak-banyak. Ketika 0, karena 0 dibalik dia pasti menempati posisi yang sama, maka tetap ketika posisi 0 dia nilainya 1. Ketika 1, ketika di sini 1 bernilai 3, karena dibalik dia akan ditempati oleh ini. Jadi gini ya. Jadi dibalik ini hasilnya -1, ini -3, -5, dan seterusnya. Jalan terus. Jadi apa bedanya ini dengan ini? Sinyal awalnya kan ini, saya pakai sinyal yang sama. Sinyalnya itu hanya mengalami pembalikan. Yang awalnya dia begini, awalnya kan begini toh, dia dibalik menjadi begini. Jadi dibalik. Yang sumbu-sumbu positif ini akan menempati posisi negatif, sedangkan yang negatif akan menempati posisi yang positif di sini. Nah, ini namanya pembalikan waktu. Sekarang adalah penambahan atau addition. Nah, ini ceritanya ada dua buah sinyal X1N dan X2N. Kalau dijumlahkan nanti akan menghasilkan sinyal yang lain. Sebutlah sinyal itu sebagai YN. Contoh, ada X1N seperti ini dan ada X2N seperti ini. Akan kita lakukan penambahan. Cara satu, lagi-lagi ada dua cara. Jadi dalam melakukan operasi sinyal itu selalu kita bisa pakai analitik atau langsung grafik. Kalau secara analitik berarti XN sama dengan X1N plus X2N. X1N adalah 2N, masukkan ke sini 2N plus 1. X2N adalah N-1, berarti plus N-1. 2N ditambah N adalah 3N, min 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi hasilnya adalah 3N saja. Nah, YN ini kita plot. Kalau kita plot berarti ini kan N, ini YN sama dengan 3N. Kita masukkan, ketika N nya 0 berarti 3 kali 0, 0. Ketika N 1 berarti 3 kali 1, 3. Ketika 2 berarti 3 kali 2, 6. Ketika 3, 3 kali 3, 9. Ketika min 1 adalah min 3, ketika min 2 adalah min 6, ketika min 3 adalah min 9. Dan seterusnya ke kanan, jalan terus, ke kiri jalan terus. Ini adalah hasil yang diminta, YN sama dengan 3N. Cara 2 adalah dengan cara 2 adalah dengan cara menggambar terlebih dahulu X1N dan X2N-nya. X1N kalau kita gambar lagi, semoga nggak bosan ya untuk menggambar 2N-1 karena saya sering pakai 2N-1 dalam video ini. 2N plus 1 itu adalah 0, satunya adalah 3, 2-nya adalah 5, 3-nya adalah 7, dan seterusnya. Kemudian min 1-nya, min 1 bernilai min 1, min 2 bernilai min 3, dan seterusnya.
Ya. Saya salah ya. Ini harusnya bukan 0 tapi 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 1, 1. Harusnya 1. Banyak kok aneh. Ya, biar kelihatan saya pakai warna lain, min 3, min 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita gambarkan X2-nya. X2-nya adalah N-1. X2N adalah N-1. Kalau kita gambarkan grafiknya, X2N berarti 0, ketika N-nya 0 berarti kan 0 min 1 min 1. Dia nilainya di sini. Saya pakai warna lain. Ketika 1 berarti N min 1, 1 min 1, 0. Ketika 2 berarti 2 min 1, 1. Ketika 3 berarti 3 min 1, 2. Ketika min 1, min 1, min 1 adalah min 2. Ketika N sama dengan min 2 berarti min 2, min 2, min 1 berarti min 3. Dan seterusnya. Nah, ini tiap titik-titiknya kita tambahkan. Jadi posisi min 2 tambahkan dengan posisi min 2, posisi min 1 tambahkan dengan posisi min 1, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan, bisa kita tulis di bawahnya, hasilnya adalah, ini kan garisnya, min 2, 0, 1, 2, 3. Ketika min 2 kan di sini nilainya min 3, di sini nilainya min 3. Tambahkan. Min 3 ditambah min 3 nilainya min 6. Saya akan bikin skalanya dulu. Min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Saya punya nilai seperti ini. Ketika min 2 dia nilainya min 6. Ketika posisi min 1 sekarang, min 1 dia nilainya min 1, di sini nilainya min 2. Tambahkan. Min 1 ditambah min 2 adalah min 3. Berarti di sini nilainya min 3. Ketika posisi 0, kita lihat di masing-masing posisi 0. Di sini nilainya 1, di sini nilainya min 1. 1 min 1 adalah 0. Ketika posisi 1 sekarang, kita lihat di kedua posisi. Yang ini nilainya 3, yang ini nilainya 0. 3 ditambah 0, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita isi yang nomor 2. Nomor 2-nya, nomor 2. N sama dengan 2 maksud saya. Di sini 5, di sini 1. Berarti 5 tambah 1, 6. 1, 2, 3, 6. Ketika 3 berarti di sini 7, di sini 2. 7 tambah 2, 9. Anggaplah di sini ya. Ini adalah hasil dari penjumlahan X1 dan X2. Di mana ini adalah YN yang kita inginkan, X1 ditambah X2. Kalau kita bandingkan cara 2 ini, jadi melalui digambar grafiknya, X1 digambar grafiknya, X2 digambar grafiknya, kemudian kita jumlahkan secara grafis, kita bandingkan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama tadi kan kita
hitung rumusnya, habis itu ketemu 3N, kita plot. Kalau kita bandingkan keduanya, sebenarnya hasilnya sama. Ini kan 0,369, ini 0,369. Yang ke sini min 3, min 6, min 9. Ini juga begitu, min 3, min 6. Ini kalau kita lanjutkan ke kiri, ini pasti nilainya min 9 dan seterusnya. Nah, jadi dua cara ini nanti akan menghasilkan sinyal yang sama. Kalau menghasilkan sinyal yang berbeda, berarti hitungan kita ada yang kurang tepat, sehingga perlu diteliti kembali. Itu adalah contoh dari penambahan atau addition. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian. Perkalian dua buah sinyal. Ada sinyal X1 dan ada sinyal X2, di mana X1-nya adalah 2N dan X2-nya adalah N-1. Saya nggak akan gambar lagi karena sudah kita kerjakan tadi, agar tidak terlalu panjang videonya. Nah, ini kita kalikan. Kalau dikalikan nanti akan jadi sama caranya kayak penambahan tadi, hanya saja bedanya kalau di penambahan kita jumlahkan di masing-masing titik, kalau perkalian berarti ya tinggal kita kalikan. Untuk mengisi posisi min 2, kita lihat di sini min 2, yang di sini nilainya min 3, yang di sini nilainya min 3. Berarti min 3 kali min 3, negatif kali negatif, positif. 3 kali 3, 9. Maka hasilnya adalah 9. Sini hasilnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini di sini ya. Kita cari nilai untuk min 1. Min 1 dia nilainya min 1 dan min 2. Min kali min plus 1 kali 2, 2. Jadinya posisi ini nilainya 2. 1, 2. Sekarang kita cari posisi N sama dengan 0. 0 di sini nilainya 1, 0 di sini nilainya min 1. Berarti 1 dikalikan min 1. 1 kali min 1 adalah min 1. Berarti untuk posisi 0 dia nilainya min 1. Jadi menyesuaikan di tiap titik. Sekarang 1 ini dilihat dari sini, 3 dikalikan 0. 3 kalikan 0 adalah 0. Berarti 1 di sini adalah 0. Sekarang posisi yang kedua. Posisi yang N sama dengan 2. 2 di sini nilainya 5, 2 di sini nilainya 1, 5 kali 1 adalah 5. Maka yang di sini nilainya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini 7 ya. Kemudian posisi 3 berapa nilainya? Posisi 3 adalah di sini 7, di sini 2. 7 kali 2 adalah 14. Jadi 3 di sini nun jauh di atas sana, 14. Dan seterusnya. Ini adalah hasil perkalian antara X1 dan X2. Kemudian yang keenam adalah penskalaan barisan atau scaling of sequence. Jadi ada sinyal Xn dikalikan dengan A. A ini adalah suatu bilangan. Misalkan kita pakai sinyal yang sama, Xn sama dengan 2n, kemudian kita diminta untuk mencari Yn sama dengan 2xn. Artinya Xn ini dikalikan 2, diskalakan 2, diperbesar 2 kali. Jadinya kita bisa manfaatkan apa yang sudah kita cari tadi, yaitu nilai dari Xn, biar kita nggak gambar lagi. Misalkan ini tadi kan kita sudah gambar bahwa Xn adalah 2n plus 1. Soal yang saya gunakan sama, hanya saja berbeda di operasinya, agar kita melihat bedanya di mana. Xn sama dengan 2n plus 1.
gambarnya seperti ini. Kalau diminta untuk mencari yn sama dengan 2 xn, berarti dikali 2. Di posisi ini berarti kalikan 2. Di posisi min 4 dia awalnya min 7, berarti tinggal kalikan 2. Min 7 kali 2 14, dia semakin jauh ke bawah. Di posisi min 3 berarti min 5 kali 2 min 10, jauh ke bawah, semakin ke bawah. Ini semakin ke bawah, semakin ke bawah sebanyak 2 kali. Yang ini berarti 1 kali 2, nanti nilainya jadi 2. Ini nilainya 1 ini nilainya 3, maka 3 kali 2 6. Naik, begitu seterusnya ya. Kalau kita gambarkan, nanti akan kita peroleh seperti ini. Min 1, min 2, min 3. Saya akan ambil dari min 3 sampai 3 saja. Min 3 kita lihat nilainya adalah min 5, berarti di sini di yang hasil penskalaannya adalah min 10. Min 2 karena di sini nilainya adalah min 3, berarti di hasil penskalaan hasilnya adalah min 6. Min 1 nilainya min 1, berarti di sini min 2, kalikan 2. Ketika 0 nilainya 1, berarti 2. Ketika 1 dia nilainya 3, berarti 6. Ketika 2 dia nilainya 5 maksud saya 5, berarti di sini nilainya 10. Dan seterusnya. Ini gini ya. Nah, ini adalah hasil penskalaan. Demikian adalah contoh soal dari 6 jenis manipulasi sinyal yang sering dilakukan. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.